Kita sekarang berkomitmen secara bersama-sama bagaimana zona integritas ini bisa terwujud untuk menuju wilayah bebas korupsi. Untuk memberikan pelayanan terbaik. Penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM merupakan langkah penting dalam reformasi birokrasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas korupsi dan meningkatkan pelayanan publik. Hal itulah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Pada apel pagi di halaman kantor yang berada di Jalan Gatot Subroto, Kota Nganjuk, Jawa Timur tersebut, para pejabat di lingkup Dinas Perhubungan berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kita sekarang berkomitmen secara bersama-sama bagaimana zona integritas ini bisa terwujud untuk menuju wilayah bebas korupsi. Jadi zona integritas ini indikatornya nanti ke depan, kalau kita sudah masuk di dalam zona integritas, berarti kita nanti akan mengarah pada OPD, di mana bagian dari wilayah bebas korupsi maupun wilayah OPD melayani. Hal itu ditandai dengan penandatanganan deklarasi dan penandatanganan komitmen bersama yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tri Wahyu Kuncoro, diikuti oleh seluruh pejabat Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Sekretaris Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Nur Binti kepada Akurasi TV menjelaskan, tujuan penandatanganan komitmen bersama ini adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi. Ini tadi pada apel hari ini kita memang ada pencanangan zona integritas di mana para pejabat baik fungsional, struktural dari eselon 2 sampai eselon 4 ya, tadi kita menandatangani komitmen untuk bersama-sama sepakat untuk menuju wilayah bebas korupsi di dinas perhubungan ini. Bisa dijelaskan Bu, adapun tujuan dari penandatanganan ini seperti apa Bu? Ya, kita ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik. Jadi dari sebelumnya barangkali pelayanan kita masih ada yang kurang, itu kita mulai untuk memberikan pelayanan terbaik yang bebas dari korupsi. Ini merupakan komitmen dari semua staf di dinas kami. Selain untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, penandatanganan ini pun tidak lepas dari kinerja dan program Dinas Perhubungan yang mendapat apresiasi pemerintah pusat. Di mana di tahun 2024, Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk mendapat sederet prestasi baik di tingkat nasional maupun provinsi. Capaian Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk di bidang transportasi pada tahun 2024 ini diantaranya adalah Kabupaten Nganjuk terpilih sebagai kabupaten terbaik pada nominasi sistem transportasi berkelanjutan, di mana penghargaan itu tidak lepas dari program Dinas Perhubungan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan menyediakan angkutan sekolah gratis dan angkutan sekolah disabilitas gratis. Selain itu, Kabupaten Nganjuk di tahun 2024 juga mendapat penghargaan Wahana Tata Nugraha atau WTN. Dan berikut adalah penjelasan Makrus selaku Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk terkait deretan prestasi sekaligus upaya mempertahankan pencapaian tersebut kepada Akurasi TV. Dan bisa dijelaskan raihan atau capaian Dinas Perhubungan di tahun kemarin itu seperti apa? Terima kasih. Jadi Dinas Perhubungan dari tahun ke tahun memang memberikan satu layanan, dan layanan-layanan yang kita berikan itu setiap tahun mendapatkan
apresiasi dan peningkatan di bidang pelayanannya. Salah satu yang kita unggulkan adalah angkutan sekolah gratis, di mana angkutan sekolah gratis ini sudah dicanangkan sejak tahun 2018. Akan tetapi karena adanya COVID kemarin sempat itu dihentikan dan kita mulai lagi di tahun 2023 dengan operasional yang kita jalankan dari rutin. Kemudian kita mendapatkan anggaran di tahun 2024 untuk melakukan peningkatan pelayanan untuk menjangkau di kecamatan-kecamatan yang memang pertama rawan kecelakaan, kemudian banyaknya peminat yang ingin melakukan angkutan sekolah gratis, yang saat ini lagi memang demam, itu memang yang menjadi andalan kita. Prestasi yang diraih di tahun 2024 salah satunya adalah prestasi transportasi berkelanjutan, di mana kita melaksanakan kegiatan itu meliputi 2 angkutan sekolah gratis. Yang pertama terkait angkutan sekolah gratis khusus untuk disabilitas, dan yang kedua untuk reguler. Khusus yang untuk disabilitas, saat ini kita melayani 4 armada dan untuk 4 sekolah yang sedang berlangsung. Salah satu adalah dari Krida Utama 1 di Tanjung Anom, Krida Utama 2 di Loceret, kemudian SLB Negeri di Sambi Tanjung Anom, dan Santi Kosala di Begadung. Nah, ini mendapatkan layanan khusus 1 sekolah 1 armada, di mana kita sudah menetapkan kebutuhannya dan jalurnya. Demikian. Untuk yang prestasi saat ini yang memang menggembirakan adalah dapatnya apresiasi dari pemerintah pusat, di mana kita meraih 1 penghargaan Hub Award di tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan untuk layanan angkutan berkelanjutan. Nah, ini yang kita raih. Dari seluruh Indonesia itu ada 8 kriteria yang diberikan piala, dan salah satunya adalah Kabupaten Nganjuk yang mendapatkan piala Hub Award dari Kementerian Perhubungan di Jakarta. Nah, ini satu yang menggembirakan bahwa memang prestasi yang kita raih ini prestasi yang secara terbuka dilakukan seleksi, dan kita mengikuti tahap demi tahap hingga mencapai raihan tingkat nasional ini. Di samping itu kita juga mendapatkan sistem transportasi perkotaan, yaitu Wahana Tata Nugraha, yang kita raih juga di tahun 2024 berselang 1 hari. Jadi kita dalam 1 minggu kita mendapatkan 2 piala, yaitu Wahana Tata Nugraha dari Kementerian Perhubungan dan Hub Award yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan, yang kita raih juga dua-duanya mendapatkan piala. Di samping itu juga ada penghargaan dari tingkat provinsi, di mana kita memberikan layanan kepada masyarakat yang selama ini melakukan perjalanan di perlintasan sebidang. Untuk menjaga keamanan itu kita telah membangun 15 palang pintu di Kabupaten Nganjuk, sehingga saat ini kita kurang 1. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini kita bisa menyelesaikan seluruh perlintasan sebidang, sehingga kita mampu menciptakan keamanan baik di jalan raya dan di perlintasan sebidang, sehingga semua perlintasan sebidang sekarang sudah berpalang dan berpintu. Demikian, Mas. Bisa dijelaskan bagaimana mempertahankan serangkaian penghargaan yang diterima oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ini? Baik, jadi untuk mempertahankan prestasi yang sudah kita dapatkan, yang kita raih ini memang tidak mudah. Akan tetapi kita akan tetap berusaha untuk meningkatkan layanan kita kepada masyarakat, memudahkan layanan kita kepada masyarakat, dan menjamin keamanan layanan kita kepada masyarakat. Sehingga kita akan menjadikan layanan ini setiap tahun meningkat. Khusus untuk yang Wahana Tata Nugraha itu diselenggarakan 2 tahun sekali, sehingga kita ada waktu untuk berbenah, untuk membenahi apa-apa yang harus kita pertahankan dan apa-apa yang akan kita jadikan layanan unggulan di dalam mempertahankan itu.
Nah, kemudian untuk yang wahana tata nugraha ini adalah bentuk apresiasi dari pemerintah pusat terhadap layanan yang berkelanjutan. Artinya kita akan memberikan layanan itu, meningkatkan layanan itu untuk memberikan layanan seluas-luasnya kepada masyarakat. Yang saat ini memang kita sudah lakukan. Namun demikian, ke depan kita juga akan memerlukan ini beberapa tambahan armada yang akan kita butuhkan untuk melayani jangkau seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Perlu kita ketahui bahwa untuk Hub Award kita mendapatkan piala dan sekaligus kita juga mendapatkan hibah armada, yaitu yang akan kita ambil atau nanti akan dikirim dari pemerintah pusat, kemudian dari Kementerian Perhubungan dalam rangka apresiasi hasil kinerja kita, sehingga kita mendapatkan hadiah 1 kendaraan yaitu mikrobus yang akan kita pakai nanti untuk bagian dari peningkatan layanan tersebut. Tri Hatmanto Wibowo selaku Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk menjelaskan, bidang teknik Sarpras Dinas Perhubungan melayani pengaduan masyarakat. Adapun ratusan pengaduan masyarakat yang masuk di tahun sebelumnya, 99% tertangani. Sedangkan untuk saat ini, bidang teknik Sarpras Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki program Nganjuk Padang Jinglang yang menjadi salah satu program unggulan. Kami menyampaikan di sini bahwa bidang teknik sarana dan prasarana menangani dari pengaduan masyarakat terkait dengan perlengkapan jalan dan juga pemeliharaan perlengkapan jalan. Kami perlu sampaikan di sini bahwa pengaduan di sini tidak dipungut biaya, walaupun pelayanan dan juga pelayanannya juga tidak dipungut biaya. Tidak dipungutnya biaya ini kami sampaikan bahwa pelayanan masyarakat ini baik mulai dari pengaduan sampai dengan perbaikan prasarana jalan, sarana dan prasarana jalan merupakan bagian terintegrasi dari pencanangan zona integritas dan bebas korupsi yang tadi sudah ditandatangani. Jadi pelayanan ini merupakan pelayanan bebas uang. Bisa dijelaskan kan, paling banyak pengaduan itu tentang apa dan bagaimana solusi yang diberikan Dinas Perhubungan kepada masyarakat? Banyak sekali pengaduan yang diterima oleh Dinas Perhubungan, terutama dari bidang teknik sarana dan prasarana. Pada tahun 2023 kemarin, kami mengidentifikasi dan bisa menghitung bahwa jumlah pengaduan yang masuk dan tertangani itu sebanyak 893 pengaduan, yang mana 99% bisa tertangani oleh kami. Dan kami juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa dalam melaksanakan pengaduan ini, dalam melaksanakan pelayanan pengaduan ini kami juga ada antrian. Jadi masyarakat jangan salah persepsi. Pada saat pengaduannya belum tertangani, itu kami memohon sebuah imbalan. Itu tidak. Kami tidak memohon imbalan dari masyarakat, hanya saja kami harap masyarakat itu lebih sabar dalam menunggu antrian. Karena apa yang kami lakukan adalah melakukan pelayanan 1 Kabupaten Nganjuk. Dan dalam 1 hari kami bisa menerima pengaduan itu antara 5 sampai dengan 10 pengaduan. Bagaimana untuk program-programnya? Bisa dijelaskan lebih spesifik, jadinya gini. Apa saja program yang telah dicanangkan oleh prasarana dan prasarana ini? Bidang prasarana dan prasarana. Dalam bidang teknik sarana dan prasarana, program yang menjadi andalan kami adalah bagian dari program Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk, yaitu program Nganjuk Padang Jinglang. Oleh karena itu kami juga mengharap kerjasama dari masyarakat bahwa dalam pelaksanaan program tersebut masukan dari masyarakat itu amat sangat diperlukan, apalagi apabila terjadi gangguan di lapangan. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan Akurasi TV. Akurasi TV.